Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Meet again in English class with me, Buran Sukyasuti. Today we'll discuss about passive voice or the passive atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat pasif. Di dalam kalimat pasif ada beberapa aturan dasar. Yang pertama adalah selalu menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Kemudian yang kedua, jika dalam kalimat aktif suatu kata berfungsi sebagai subjek, maka ketika dirubah menjadi kalimat pasif akan menjadi objek. Sebaliknya, jika dalam kalimat aktif suatu kata berfungsi sebagai objek, maka ketika dirubah menjadi kalimat pasif akan menjadi subjek. Jadi, subjek menjadi objek, kemudian objek menjadi subjek. Contohnya di sini adalah John helps Mary. John ini fungsinya sebagai subjek, kemudian helps ini adalah verb ditambah s. Ingat bahwa John ini adalah subjek tunggal, maka kata kerjanya ditambahi s. Kemudian Mary ini adalah objek. Kalau dijadikan kalimat pasif, maka akan menjadi Mary is helped by John. Jadi Mary yang awalnya fungsinya sebagai objek berubah menjadi subjek. Kemudian karena Mary ini adalah subjek tunggal, maka to be yang dipakai adalah is. Kemudian kata kerjanya aturan pertama dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga, maka menjadi helped, kemudian by John. Jadi John yang awalnya fungsinya sebagai subjek berubah menjadi objek. Nah, kalimat pasif ini ada 3 waktu, ada present time, ada past time, ada juga future time. Jadi kalau present time itu nanti yang dibahas ada 3 tenses, ada simple present tense, ada present continuous tense, ada present perfect tense. Kemudian kalau di past tense juga ada 3, ada simple past tense, ada past continuous tense, dan juga ada past perfect tense. Sementara untuk future nanti ada yang menggunakan will, ada yang menggunakan be, going to. Yang akan kita bahas pertama kali adalah present time. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, present time nanti ada 3, simple present, present continuous, dan present perfect. Yang pertama akan kita bahas adalah simple present time. Nah, untuk simple present tense, formulanya yang kalimat aktif itu adalah subjek diikuti oleh verb 1, kemudian objek jika subjeknya jamak, atau subjek jamak itu ada I, you, we, they, dan yang mewakili. Misalnya you and I itu diwakili oleh we, atau my sister and I itu diwakili oleh we juga. Kalau misalnya the students, the boys, the girls itu diwakili oleh they. Nah, kalau subjeknya tunggal atau he, she, it atau yang mewakili misalnya Anna, Susana, dan lain sebagainya, maka kata kerja yang dipakai adalah kata kerja diikuti oleh s atau es. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat pasif, maka formulanya berubah menjadi subjek diikuti oleh to be, kemudian verb 3. Jadi ingat bahwa kata kerja yang dipakai selalu dalam bentuk past participle atau verb 3, kemudian baru by object. Nah, ingat bahwa subjeknya di sini berasal dari objeknya aktif, kemudian objeknya pasif berasal dari subjeknya aktif. Nah, to be yang dipakai untuk present time itu ada 3, ada am, is, dan are. M untuk I, kemudian is untuk subjek tunggal, sementara R untuk subjek jamak. Ini sudah dipelajari di kelas 10. Kemudian by Sam, ya. Jadi kalau diterjemahkan, Sam untuk kalimat aktif, Sam mencuci sepeda motornya. Kalau dijadikan kalimat pasif, sepeda motor dicuci oleh Sam. Nah, contoh yang kedua adalah I eat 2 apples. Jadi I ini adalah subjek jamak, maka kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kemudian objeknya adalah 2 apples. Kalau dijadikan kalimat pasif menjadi 2 apples are eaten by me. Jadi 2 apples ini subjek jamak, maka to be yang dipakai adalah are. Kemudian kata kerja ketiga dari eat itu adalah eaten, kemudian by me. Kenapa kok berubah menjadi me padahal di aktifnya I? Jadi kalau I ini subjek berubah menjadi objek, maka harus berubah menjadi me, ya. Jadi kalau misalnya he itu berubah menjadi him.
Sekarang contohnya untuk kalimat aktif adalah Sarah is making a cake. Sarah ini sebagai subjek, kemudian to be yang dipakai adalah is karena Sarah subjek tunggal, kata gantinya adalah she. Kemudian verb ing-nya adalah making. Kata dasarnya adalah make. Jadi kalau kata dasarnya itu berakhiran e, kemudian ditambah ing, itu e-nya otomatis hilang. Jadi menjadi making, bukan making. Kemudian a cake itu sebagai objek. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat pasif, maka akan berubah menjadi a cake is being made by Sarah. Jadi a cake-nya ini sebagai subjek, subjeknya tunggal, maka to be yang dipakai adalah is, kemudian diikuti oleh being, kemudian verb 3 dari make itu adalah made, kemudian by Sarah sebagai objek. Contoh yang kedua adalah untuk kalimat aktif, Peter is watering the plants. Peter ini adalah subjek, kemudian to be-nya adalah is, karena subjeknya tunggal, kemudian water. Jadi water itu bisa berfungsi sebagai kata kerja, bisa juga berfungsi sebagai kata benda. Nah, di sini di kalimat ini fungsinya adalah sebagai kata kerja. Kemudian the plants ini adalah objek. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat pasif, maka akan berubah menjadi the plants are being watered by Peter. Jadi the plants ini subjek jamak, di sini ada tambahan s, itu artinya dia jamak, maka to be yang dipakai adalah are, kemudian diikuti oleh being, kemudian kata kerjanya dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga menjadi watered by Peter. Nah, ini tense yang terakhir yaitu present perfect tense. Present perfect tense ini untuk kalimat aktif formulanya adalah subjek diikuti oleh have atau has, kemudian verbnya sudah verb 3 baru kemudian objek. Nah, untuk kalimat pasifnya itu menjadi subjek diikuti oleh have atau has ditambahi been karena verbnya sudah verb 3, maka untuk membedakannya adalah tambahannya been baru kemudian by objek. Nah, di sini mengingatkan saja untuk have, penggunaan have dan has. Have itu digunakan untuk subjek jamak yaitu IUWD atau yang mewakili, sementara has digunakan untuk subjek tunggal atau he, she, it atau yang mewakili. Contohnya adalah untuk kalimat aktif, Linda has watched that movie. Linda ini fungsinya sebagai subjek, karena Linda ini adalah subjek tunggal maka menggunakan has. Kemudian kata kerjanya adalah watch, ini sudah verb 3, kemudian objeknya adalah that movie. Untuk kalimat pasifnya menjadi that movie has been watched by Linda. Jadi that movie itu subjek tunggal maka tetap menggunakan has, diikuti oleh been. Jadi ada tambahnya been, kemudian kata kerjanya tetap watch, kemudian by Linda. Nah, untuk contoh yang kedua adalah my father has drunk 2 glasses of coffee. Jadi my father ini adalah subjek, karena subjek tunggal maka menggunakan has, verb 3-nya adalah drunk. Nah, di sini ada 2 glasses of coffee. Kenapa kok yang ditambahi s bukan coffee-nya? Karena coffee ini adalah kata benda tidak bisa dihitung, maka selalu dianggap tunggal, tidak boleh dijamakkan. Yang boleh dijamakkan adalah glass-nya ini, ukurannya ya. Jadi karena glass ini adalah kata benda bisa dihitung, maka dia boleh ditambahi s atau es. Jadi kita tidak boleh mengatakan 2 cups of coffee, 2 cup of coffee, itu tidak boleh. Tetapi ada kalanya kalau kita misalnya sedang berada di restoran, kita ingin memesan 2 gelas kopi, itu kita bisa mengucapkan 2 coffees please, gitu boleh. Bukan maksudnya dia memesan 2 butir kopi, tetapi dia ingin memesan 2 gelas kopi, begitu ya. Nah, untuk kalimat pasifnya itu berubah menjadi 2 glasses of coffee have been drunk by my father. Jadi karena 2 glasses of coffee, glasses-nya ini jamak, maka menggunakan have ya, kemudian ditambahi been, kemudian verb 3-nya tetap verb 3, drunk, kemudian by my father ya. Jadi bisa antara penggunaan have dan has itu antara aktif dan pasif bisa berbeda tergantung dari subjeknya. Tidak selalu di aktif menggunakan has, di pasif juga harus menggunakan has ya, tergantung dari subjeknya. Saya akan
Nerangkan tentang perubahan subjek menjadi objek. Seperti yang contoh sebelumnya, I menjadi me ya. Jadi kalau you itu tetap you. Misalnya I love you. Itu berubah menjadi you are loved by me. You-nya tetap ya. Kemudian we itu berubah menjadi us. Kalau they itu berubah menjadi them. Misalnya they do the task. Misalnya begitu ya. Kalau dijadikan kalimat pasif menjadi the task is done by them. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah he itu berubah menjadi him, kemudian she itu berubah menjadi her, kemudian it itu berubah tetap menjadi it. Ya, jadi itu adalah penjelasan untuk hari ini tentang passive voice present time. Jika ada pertanyaan bisa langsung WA Bu Ratna atau bisa langsung telepon. Saya kira cukup sekian pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.